Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Doksud sejuta cita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalani proses dari kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Pak Singgih cintai dan Pak Singgih banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Akan tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu anak-anakku semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan kita awali dengan berdoa, ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu pada subkompetensi dasar KD 3.7, yaitu adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dan KD 4.7 yaitu adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Anak-anakku semua, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya adalah setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup, sehingga kematiannya, penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Anak-anakku, yang terjadi permasalahan sekarang ini adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkan, untuk mengurus jenazahnya. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, literasi, dan mengolah informasi yang didapatkan. Peserta didik dapat satu, yaitu adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang keempat, menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima adalah menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar. Apakah kalian pernah mengikuti dari kegiatan penyelenggaraan jenazah? Alhamdulillah. Penyelenggaraan jenazah diantaranya adalah memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, mengkafani jenazah, dan menguburkan jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika orang lain sudah melaksanakan, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, maka semuanya akan berdosa. Sub pertama yaitu adalah tentang bagaimana kita akan memandikan jenazah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, syarat jenazah dimandikan adalah didapat di tubuhnya, walaupun hanya sebagian.
Yang kedua, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, beragama Islam. Tentu ini adalah menjadi syarat di dalam ketentuan dalam bagaimana jenazah itu akan dimandikan. Syarat orang yang memandikan yang pertama adalah muslim, berakal dan baligh. Yang kedua adalah berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib dari jenazah itu sendiri. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Tata cara memandikan jenazah yang pertama adalah jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, seperti meja, kursi panjang, dan di tempat yang tertutup. Siapkan air secukupnya, disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Jenazah diberikan kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat adalah mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggungnya dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan-lahan. Tata cara memandikan jenazah yang kelima adalah membersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam adalah memiringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan, atas ke bawah sampai air yang merata. Disunahkan hitungannya adalah dengan hitungan yang ganjil. Yang kedelapan adalah mewudukan jenazah. 9 adalah keringkan badan jenazah dengan handuk. Yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Anak-anakku, tentu setelah mengkafani jenazah akan dilakukan proses, yaitu adalah menyolatkan jenazah. Akan tetapi sebelum mensolatkan jenazah, maka jenazah itu akan dikafani terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ketentuan mengkafani jenazah. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis. Terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Tata cara mengkafani jenazah yang pertama adalah siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jumlahnya disunahkan adalah ganjil. 2. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga adalah angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan. Kemudian ditaburi wangi-wangian. Yang keempat, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur dengan kapas. Tata cara mengkafani jenazah yang kelima adalah bagi jenazah perempuan, pakaian, baju kerudung, dan kurung. Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar
dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Yang ketujuh, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Yang kedelapan, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Demikian, semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.